Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita beribadah di dalam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Izinkan Tuhan hadir untuk menjamah hati dan pikiran kita. Izinkan sukacita bahkan damai sejahtera itu nyata di tengah-tengah kita. Saya berharap kita datang ke tempat ini pulang bukan dengan sia-sia, tetapi kita pulang dengan membawa kabar baik, yaitu sukacita yang dimana kita telah bebas dari dosa, kita telah diselamatkan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum itu mari kita teduhkan hati kita. Kita ambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita renungkan setiap perjalanan hidup yang dimana semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan bukan berarti kita hidup semaunya, melainkan ada tanggung jawab, ada pengabdian yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Renungkan setiap kebaikan Tuhan. Tentu ada banyak momen-momen Natal yang telah berlalu kita lewati, tetapi biarlah di momen Natal kali ini kembali kita memperbaharui hati kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Karena untuk itulah tujuan kita diciptakan. Kita sama-sama ada satu pujian ini untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga
seperti parungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kenyamamu, biar hidupku berdebar padamu. Kan berarti tanpa kasih, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku takkan berharap.
tengah-tengah kami Tuhan. Engkau merawat setiap kami Bapa. Sama-sama katakan, sebab akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Setiap momen Natal tidak akan indah tanpa kasih-Mu yang limpah. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang pada kesempatan hari ini. Kami mau menikmati keindahan yang sejati yang berasal dari Tuhan. Kami ingin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin Tuhan Kau menyatakan sukacita, bahkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang ajaib. Engkau datang ke dunia, turun ke dunia dengan rupa manusia, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami sambut Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau dengan sukacita. Kami sambut Engkau dengan penuh kehormatan. Kami sambut Engkau dengan penuh keagungan. Sebab Engkau datang dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kami. Dan itu dibuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mengekspresikan sukacita pada hari ini di hadapan-Mu. Dan mari Kau menontonnya di atas kemuliaan-Mu, melihat setiap kami umat-Mu untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara. Seperti doa saya tadi, yuk kita sama-sama ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, lalu boleh melihat kanan
kirinya, depan belakangnya, kasih salam, kasih sukacita, kasih tunjuk dong bahwa kita bersukacita, bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita salam, ya, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya tidak mau kita canggung di dalam mengekspresikan sukacita itu ya, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Harusnya orang yang diselamatkan harusnya sukacita dong, amin. Harusnya sukacita dong, jangan mukanya cemberut kayak banyak utang ya. Harusnya kita sukacita karena kita sudah ditebus Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tetapi kita telah diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama enjoy di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian ini di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan,
bergoyang, amin. Kita sama-sama berdangdut ya. Jangan malu Bapak Saudara, jangan malu. Kita di sini kita harus menunjukkan sukacita di hadapan Tuhan, amin. 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 Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya. Kurang ekspresif. Saya mau yang lebih sukacita lagi bagi saudara. Nggak gini-gini doang. Saya mau kanan kiri, saya mau kanan kiri. Tapi sporty ya. Saya mau kita sama-sama bersukacita, amin. Jangan malu. Momen Natal itu bukan tiap minggu, tapi tiap tahun.
Bila kita menyembahnya, merasa sukacita. Bila singkat selamanya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Saya bersyukur karena kita sama-sama dapat bersukacita di hadapan Tuhan. Ibu saudara, percayalah, kita harus membuktikan sukacita kita di dalam Tuhan. Baik buruk pun keadaan kita harus tetap bersukacita. Karena tidak ada alasan kita di dunia ini untuk merebut sukacita kita yang telah diberikan Yesus kepada kita. Tidak ada alasan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kejahatan dunia merebut itu. Jangan sampai kejahatan dunia merusak. Tapi kita harus menjaga, kita harus memelihara sukacita yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kita. Amin. Baik, saudara, mari kita siapkan hati kita, karena sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati dan pikiran kita, fokuskan kepada Tuhan. Selain Tuhan ingin menyatakan sukacitanya, Tuhan juga ingin menyampaikan kesan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian ini untuk kita kembali sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama ungkapkan di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Pujian ini dari awal, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau kami dikuatkan oleh Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau adalah imanku. Sekali lagi kita akan pujian dari awal bersama-sama. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan
Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Engkau kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Yesus Kristus datang ke dunia menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang sesungguhnya. Kami telah diselamatkan oleh karya-Mu karena Engkau mengetahui usaha kami tidak akan dapat menyelamatkan kami, tetapi Engkau yang berkarya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat sukacita yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami di dalam firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepadanya untuk menyampaikan semuanya dengan baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi. Saudara tentu bersukacita pagi hari ini, amin. Kalau lihat kiri kanannya ada senyum, ya kalau belum senyum ditolek. Senyum dong, ini kan hari yang baik. Ya, saudara, kalau kita ada di dalam satu resepsi,
ada dua hal yang kita hadapi. Yang pertama, kalau misalnya pernikahan, pengantin di mimbar atau di panggung. Tapi bagian yang lain apa? Konsumsi. Mana yang saudara pikirkan ketika datang dalam satu pesta? Mementingkan ngelihat pengantinnya ataukah jangan-jangan saya nggak kebagian nih? Jadi cepet-cepet parkir dulu di daerah konsumsi nih. Mana makanan yang enak? Mana itu coba? Saudara jawab dalam hati aja. Kebiasaannya tuh apakah kita memperhatikan yang punya hajat ataukah karena saya ya maksudnya kalau kita kondangan bawa amplop gitu ya. Jadi saya kayaknya berhak untuk menikmati makanan yang ada. Nah, pagi hari ini di dalam peristiwa Natal ini jangan sampai ketika kita merayakan Natal Yesusnya nggak ada. Yesusnya tidak diperhatikan gitu. Yang diperhatikan apa? Acara, apalagi susunan panitia. Memang semuanya harus ditata sedemikian rupa. Tetapi pastikan yang lebih pasti adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Ya, tadi pujian yang pertama katakan kalau nggak ada Yesus kita sia-sia. Ya, kalau ibadah perayaan Natal tidak ada Yesus, Yesusnya nggak tahu kemana karena nggak diundang gitu. Ya, sementara yang lain diundang, ayo datang dong, datang. Yesusnya di mana? Yesus biasa di surga. Padahal Yesus adalah pribadi yang selalu mau hadir di dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara pastikan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita pagi hari ini, amin. Ya, karena Yesus jauh lebih penting daripada saya berdiri di tempat ini. Walaupun saya menyampaikan firman Tuhan, tapi kehadiran Yesus jauh lebih penting dari semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tujuan dari kelahiran Yesus. Apa yang Tuhan lakukan selalu punya tujuan. Yesus tidak pernah mempunyai satu tindakan atau bahkan perkataan atau sesuatu yang dia lakukan tanpa adanya tujuan. Dia selalu membuat satu perencanaan yang tertata sedemikian rupa sampai segala satunya terjadi di dalam ketepatan. Bahkan kelahiran Yesus pun itu pun ada di dalam ketepatan waktu yang sudah Tuhan setting sedemikian rupa. Ya, kenapa bisa berbarengan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis? Itu bukan kebetulan. Dikatakan Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan untuk Yesus itu datang. Artinya kalau Yohanes Pembaptis tidak lahir, Yesus lahir gak menurut Bapak Ibu? Nggak akan. Ya, Allah tidak pernah melenceng dari perkataannya. Dia sudah siapkan ada orang yang mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, kalau hari-hari ini kita mendengar berita Yesus akan datang kedua kali, benar saudara dengar nggak berita gitu? Yesus akan segera datang. Kalau belum, saudara sekarang dengar dari saya. Ya, Yesus akan segera datang. Artinya dia mempersiapkan suatu umat yang layak bagi dia. Siapa? Saudara dan saya. Umat yang layak untuk menyambut dia datang. Seperti kalau ada pengantin tuh, mempelainya masuk ke ruangan, kita diminta berdiri, bener nggak? Yuk, semua yang hadir berdiri, kita sambut, mempelai pria dan sebagainya. Ya, Yesus datang. Apakah kita sedang mempersiapkan diri? Nah, kita belajar dari kelahiran dulu. Ya, firmannya dari Matius 1 ayat 21 ini dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai anak itu Yesus. Artinya apa? Artinya juru selamat, sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Yang pertama tujuan Yesus menjadi manusia adalah menjadi juru selamat. Emang kita kenapa sih Pak perlu juru selamat? Emang kita celaka? Dilanjutkan lagi, sebab ia akan menyelamatkan umatnya apa? Dari dosa. Dosa itu akar dari segala sesuatu kesengsaraan manusia. Ya, saya ulang lagi, dosa adalah akar dari segala sesuatu kesengsaraan manusia. Dengan adanya dosa, di dalam kitab Yesaya dikatakan yang memisahkan antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Tuhan berurusan yang pertama dengan dosa, bukan dengan yang lainnya.
Jadi Yesus datang untuk menyediakan dirinya menjadi juru selamat. Karena tanpa Yesus tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Percaya sama saya, ya, karena Alkitab mengatakan seperti itu. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Oh, kalau saya rajin ibadah Pak, kalau saya rajin berdoa, kalau saya rajin, pokoknya yang hal yang rohani lah, berbuat baik Pak, tiap hari saya bagi-bagi makanan di jalan-jalan, ada orang yang belum makan saya kasih makan dan sebagainya. Sekalipun kita melakukan seperti itu tidak berbandingan dengan dosa yang harusnya kita selesaikan. Dosa tidak ada obatnya, ya, tidak bisa dibayar dengan kerajinan kita ibadah. Tapi harus rajin ibadah, amin. Coba ngomong sebelahnya, kita tetap harus rajin ibadah. Ya, kita harus tetap rajin ibadah, tetapi bukan itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Jadi jangan pikir ini, dosa sih gampang, Tuhan kan maha kasih. Yang penting saya rajin ke gereja, nanti baca kitabnya rajin, ya persembahannya banyak. Meningkat, ya banyak. Ya. Pasti Tuhan ampuni saya enggak? Ya. Karena bukan masalahnya kita dengan Tuhan saja. Ya, Tuhan itu adil. Nah, Dia melakukan segala sesuatu secara adil. Tuhan nggak bisa melakukan sesuatu dengan semaunya Dia, walaupun Dia maha kuasa, tapi Dia adil. Ya, adil. Di dalam keadilannya, dosa itu harus diselesaikan. Ya. Dosa yang terjadi di Taman Eden itu harus diselesaikan dengan penebusan, dan tidak ada yang bisa menebus dosa kecuali Yesus. Agama apapun, bahkan yang di luar nggak ada bicara tentang pengampunan, ya karena memang tidak ada yang bisa mengampuni. Dan kita bersyukur pagi hari ini kita di sini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ya, sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, sehingga kita berhak menerima keselamatan dari dosa kita. Ya, saya ulang lagi, dosa penyelesainya hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan ada pikiran saya mau jauh dari Tuhan, janganlah. Ya, jangan, apalagi menjelang Tuhan datang. Jangan sampai Tuhan datang, kita ada di luar lagi beli minyak, ya kayak 5 gadis bodoh itu. Mempelainya datang, dia nggak sedia minyak, dia lagi beli minyak. Mempelainya datang, dia mau masuk, pintunya udah tutup. Hati-hati, ya jangan kita santai. Siapa yang tahu Tuhan mau datang? Benar, tidak ada yang tahu Tuhan Yesus mau datang. Bahkan berita tentang kedatangan Yesus kedua kali itu sudah saya dengar sejak tahun 80-an mungkin. Sudah diberitakan Yesus segera datang. Ya kan Alkitab ngomong begitu, tapi ujungnya apa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ada tandanya nggak sih? Adalah. Ya, kalau saudara lihat di Timur Tengah, ya lagi seru, itu salah satu merupakan tanda-tandanya Yesus akan segera datang. Ya, jadi Bapak Ibu, kita bersyukur Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari sesuatu yang tidak bisa tertebus. Nah, yang kedua, tujuan Yesus untuk datang adalah di dalam Matius 1 ayat 23 berkata seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sampai di sini yang nggak perlu Tuhan. Hari-hari, saya hebat, saya uang banyak, saya pinter, saya banyak koneksi, dan saya cakap dalam berkomunikasi. Ya, ilmu yang paling top sudah berkomunikasi. Sepinter-pinternya orang kalau nggak bisa ngomong, ya apa yang mau dijual? Apalagi kalau kerjanya sebagai sales gitu. Apa yang mau dijual kalau nggak bisa ngomong? Nawarin ke ibu pendeta mau beli nggak? Apa sih? Biasanya rantang lah. Rantang udah punya, ya udah pergi aja. Nah, tapi kalau orang yang mahir dalam komunikasi, dia bilang, mungkin ini rantang model lama, ini model baru, Bu. Apalah dari bahannya, dari apa, tapi mau dijelaskan supaya seorang bisa membeli gitu. Sekalipun kita punya semuanya itu, tapi tanpa Tuhan kita tidak akan bisa menikmati namanya kehidupan yang berhasil. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang bisa menggerakkan seseorang datang pada kita. Tuhan yang membuat kita bisa kita mampu melakukan apapun juga dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan gini, dengan diri kami tidak bisa memperhitungkan bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan saya. Ya misalnya saya bisa main keyboard, lalu nyombongin diri, tahu nggak saudara, saya bisa main keyboard, dari mana? Oh saya memang bakat. Enggak, ya Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Ya kalau saudara berhasil di dalam satu bidang, itu pun karena Tuhan. Bahkan kalau saudara bisa datang ke tempat ini, bukan karena saudara mahir mengendarai kendaraan. Kalau saudara hari ini tidak ditipu orang, bukan karena saudara mahir di dalam berbisnis, bukan. Tetapi ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bukan menyertai nganggur, bukan. Dia bukan cuma ada di samping kita, bukan. Dia menyertai kita dan dia berkarya dalam hidup kita, sehingga kita diluputkan. Ya, masih ingat zaman COVID? Ya, saudara dan saya ada di tempat ini, artinya apa? Artinya kita diluputkan. Banyak orang yang meninggal, tapi kita hari ini masih ada di sini. Itu karena ada Immanuel yang menyertai kita. Kalau Bapak Ibu masih bisa menikmati bisnis yang baik, itu karena ada Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan yang bisa memanggil relasi-relasi. Ya, Tuhan yang bisa menggerakkan orang bisa terhubung dengan bisnis kita. Amin. Jadi yang kedua, Yesus datang untuk aktif dalam hidup kita. Bukan kita saja yang aktif, tapi dia mengaktifkan dirinya di dalam kehidupan kita. Dia memberi hikmat, memberi pengertian, memberi kesehatan. Ya, tanggal berapa ya, tanggal waktu tibaku, selesainya banyak yang sakit. Ya. Tapi kalau hari ini semua sehat, itu karena ada Immanuel yang menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan kita. Ya, sekali lagi, kalau kita hari ini aja kita ada di tempat ini, itu karena ada Immanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu perhatikan coba berita-berita di televisi. Terlalu banyak kejadian-kejadian yang menurut saya mengerikan. Kecelakaan di mana-mana. Ya baru-baru ada di daerah tol daerah Malang, ada truk yang remnya belum mundur, tidak terkendali. Dari belakang ada bus. Siapa yang tahu? Di tikungan ada bus nabrak. Kalau berita apalagi ya, pembunuhan, ngeri-ngeri, dan gak masuk akal. Kok bisa ya sedemikian entengnya masalahnya bisa menghilangkan nyawa? Jadi kalau kita ada saat ini, itu karena Immanuel. Tadi kita nyanyikan sama-sama, Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita bukan nganggur. Sekali lagi, Allah beserta kita bukan nganggur duduk manis di sebelah kita lalu diem, tapi dia aktif menolong hidup kita. Bahkan banyak hal yang sebetulnya kita tertolong dari hal-hal yang kita tidak sadari. Contohnya gini, kalau ada orang mau nipu kita tahu nggak? Nggak tahu. Siapa yang pernah keracunan makanan? Ada nggak yang pernah keracunan makanan? Oh ada. Ayo kita berdua berarti join dong. Saya kayaknya 3 kali keracunan makanan. Doa nggak? Doa. Saya berdoa Tuhan berkati makanan ini. Dan saya nggak tahu ada racunnya. Pasti orang nggak mau membubuhkan racun, enggak lah. Ya karena itu dalam satu pesta, pulangnya saya keracunan. Mengerikan sekali sebetulnya keracunannya. Nah, ada Allah yang melindungi saya, sehingga saya tetap ada sampai hari ini. Padahal udah sangat mengerikan, saya keracunan dulu, udah pokoknya mengerikan aja. Ya. Tetapi karena ada Immanuel, Allah yang aktif dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir Allah itu pasif, kerjanya duduk, diem. Ya, kalau waktu-waktu tertentu mintanya disembah, mintanya dipuji-puji, oh Yesus luar biasa, supaya apa ujung-ujungnya supaya kita diberkati, bener nggak? Itu nggak? Kita kayak mancing gitu loh, mancing ke Tuhan. Kita kasih Tuhan, senangnya apa sih? Pujian, kita kasih pujian. Senangnya tari-tarian, ya tadi Riko narinya asik bener tuh ya. Ya, padahal ada Jaya ahli juga nari gitu ya. Kita kayaknya pancing ke Tuhan dengan Tuhan senangnya apa sih? Oh Tuhan senangnya perpuluhan. Mari kita bawa perpuluhan. Ujungnya apa sih? Tuhan perpuluhan saya Tuhan. Jangan lupa 100 kali ganda. Tuhan bukan begitu. Tuhan ada beserta kita, dia aktif menolong kita
membuat kita berhasil, membuat kita dilindungi, membuat kita terbebas dan sebagainya. Tiba-tiba ada hikmat ya, yang menolong kita untuk melakukan sesuatu ketika kita dalam kondisi yang buntu. Dia Immanuel. Sekali lagi, dia Immanuel bukan Allah yang pasif. Dia ada beserta kita. Sebetulnya dia yang aktif dalam hidup kita, melakukan segala hal dalam hidup kita, sehingga hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Yang ketiga, di dalam Lukas 1 ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus datang ke dunia, tujuannya adalah untuk menjadi raja. Kalau kita bertemu dengan raja, harusnya gimana sikap kita? Asal-asalan? Atau gimana? Seharusnya ketika kita bertemu dengan raja, sembah dan puji, nuhitan tamu Yesus Tuhan adalah raja. Kita beri hormat yang tertinggi. Kita beri pengagungan yang dari dalam hati, bukan mancing tadi. Ya, bukan kasih suatu yang kayaknya menyukakan Tuhan, nanti kita dapat balikannya selalu berlipat kali ganda. Ya, saudara paling senang gitu kan kalau dengar apa gitu ya. Saudara, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan firman Tuhan menjamin Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda. Langsung tadi yang mau persembahan 10.000 jadi 10.000 kali 100 berapa ya? Kurang besar, 50.000 dong. Ya, 50.000 nanti kalau dikali 100 nggak banyak, 100.000. Bukan karena ikhlas, bukan karena penghormatan kepada Tuhan sebagai raja, tetapi ya karena ada istilahnya udang di balik batu. Ya, Bapak Ibu lihat ketika Yesus dilahirkan ada orang Majus. Mereka bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang pintar yang bisa melihat satu tanda itu bintang. Ya, kalau tiap hari kan kita lihat bintang, kemana kita tahu artinya bintang? Ya, tapi orang Majus tahu bintang ini satu yang berbeda. Pasti ada sesuatu di tempat itu. Dan mereka datang bukan dengan tangan kosong, karena bintang itu menunjukkan ada orang hebat yang akan lahir. Ada orang yang bukan orang biasa yang akan lahir, sehingga mereka bawa emas. Emasnya bukan 5 gram, ya, bukan juga 10 gram. Ya, kalau saudara lihat gambarnya apa? Dulu nggak ada orang kasih persembahan 5 gram, nggak ada. Bawa peti, ya nggak tahu isinya berapa gram. Bawa kemenyan tuh jangan saudara pikir buat perdukunan gitu. Kemenyan tuh minyak wangi, bahan untuk membuat wewangian. Ya, salah satunya dari kemenyan itu. Ya, mereka datang memberi persembahan dan pulangnya nggak bawa apa-apa. Mereka nggak ngomong Tuhan Yesus walaupun masih bayi, kan Tuhan janji dong, ya nanti pulang jangan lupa nih, saya bawa 1 kotak, jangan lupa pulangnya 100 kotak. Wah, pulangnya kayak habis belanja. Mereka tidak lakukan itu. Mereka datang, mereka bawa persembahan dan mereka menyembah Tuhan. Kenapa? Karena raja, orang zaman dulu beda dengan ketemu presiden. Ya, presiden tuh kekuasaannya tidak mutlak. Tapi raja kekuasaannya mutlak. Raja bisa ngomong bunuh. Ya contohnya siapa? Yohanes Pembaptis. Lagi anak-anak mungkin berdoa, mungkin di penjara, Tuhan tolong lepaskan aku, mungkin lagi gitu. Tiba-tiba ada algojo datang. Yohanes ini berlutut, terus gitu dibunuh. Karena raja boleh melakukan segala hal. Sehingga harusnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hormat, dengan pengagungan, dengan meninggikan pribadinya, karena memang dia harus seperti diperlakukan seperti itu. Tidak ada lagi dasar buat kita menunjukkan sesuatu kepada Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kita bisa dari Tuhan, kita punya dari Tuhan. Lalu apa yang kita mau banggakan di hadapan Tuhan selain kita punya pengagungan kepada Dia sebagai Raja? Kalau kita menangkap hal ini, kita akan punya sikap yang berbeda ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya dalam ibadah. Kalau kita lihat peristiwa Zakaria dan Maria, ya, Zakaria waktu dapat firman Tuhan itu terjadinya di bait suci.
Ya, istilahnya di gereja lah kalau sekarang di gereja. Dan Zakaria dikatakan, Alkitab mengatakan diundi sebagaimana lazimnya. Ya mungkin Zakaria waktu kecil, kalau imam itu kan keturunan, yang tidak bisa dari suku lain itu masuk jadi imam, nggak bisa. Itu keturunan, mungkin bapaknya waktu kecil ngomong, ya nanti kalau papa meninggal kamu gantinya. Jadi udah terbiasa. Zakaria itu ke gereja udah biasa gitu. Ke gereja udah biasa, sampai ketemu malaikat dia jadi bingung, kok ada malaikat? Karena biasanya ibadah seperti biasa. Bener nggak saudara? Kalau pengumuman gimana? Minggu depan kita ibadah seperti biasa. Ya, sayangnya kita ngomong seperti biasa, mestinya seperti yang tidak terduga gitu. Minggu depan ibadahnya ada kuasa Allah yang nyata, ada mujizat di tempat ini. Ya. Nah, Zakaria sudah terbiasa sehingga ketemu malaikat Tuhan, waktu malaikat Tuhan ngomong, dia nggak percaya. Sampai akibatnya apa? Dia bisu selama istrinya mengandung, berarti 9 bulan 10 hari dia bisu. Nah, ke Maria, malaikat datang bukan di gereja. Maria ada di rumah, malaikat datang ke rumahnya. Artinya apa? Nggak usah gini, Tuhan hadir bukan hanya ketika kita ibadah bareng-bareng, ya, bahkan ketika di jalan, kan namanya juga Immanuel, benar nggak? Ketika di jalan, kita juga punya hak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita punya hak untuk menyembah Dia ketika dalam perjalanan, walaupun baru angkat tangan lalu bahasa roh, ya naik angkot, bisa di sini naik angkot bahasa roh di dalam angkot, ya nggak harus juga. Boleh nggak? Boleh. Ya tapi nggak harus tiba-tiba angkat tangan sikarabata kasaka. Doa kata penumpang yang lain ini, kenapa nih? Sebelah kita nih. Tapi kita lakukan segala sesuatu, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, ya, di pekerjaan kita terhubung dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Sehingga kalau kita seperti itu, ada perlindungan Tuhan. Yang jahat tidak bisa datang, tapi juga keinginan melakukan yang jahat bisa terlaksana nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena menyadari ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Dia adalah Raja. Kehadirannya harus kita agungkan, kehadirannya harus kita hormati, bahkan kita bawakan persembahan yang terbaik. Ya, kalau ditanya sesudah peristiwa orang Majus bawa persembahan itu, ada lagi nggak sih ceritanya? Nggak ada. Mereka nggak dikenal siapa namanya, datangnya dari mana, cuma diperkirakan aja dari negeri timur. Negeri timur yang mana? Ya banyak negeri timur. Mereka datang itu kepribadian sama sekali nggak dikenal. Yesus itu siapa? Dengan dari bangsa yang berbeda, tapi mereka punya satu sikap yang hebat. Ada bintang menunjukkan ada pribadi yang luar biasa lahir. Saya harus bawa sesuatu yang pantas. Ketika mereka datang, mereka penuh pengagungan kepada Yesus sebagai Raja. Nah, di dalam Mazmur 33 ayat 9 dikatakan ini, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, ini adalah sifat karakter kepribadian seorang raja. Raja itu yang kalau ngomong aja pasti terlaksana. Benar nggak? Kalau presiden nggak? Ya, presiden harus ada persetujuan dari DPR dan sebagainya lah. Ya ada rangkaian birokrasinya. Tapi seorang raja, dia kalau ngomong jadi, ya, kalau beri perintah langsung terlaksana. Ya, contohnya tadi Yohanes Pembaptis, gara-gara ulang tahun anaknya si istrinya itu, ya, keceplosan ngomong saking senengnya gitu. Ada orang pada datang di ulang tahun kan happy banget ya, semua pada hadir. Keceplosan ngomong, minta apa saja, aku akan berikan. Anaknya nanya ke mamanya, mah, kata papi gitu ya, saya ditanya mau hadiah apa. Mamanya kebetulan dekat banget sama Yohanes Pembaptis, minta kepala Yohanes. Herodes langsung memerintahkan orang ambil kepala Yohanes, kayak ngambil kotak ini loh, ambil kotak ini gitu. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang berbahaya gitu. Ada satu jiwa yang harus dihilangkan, dianggap seperti mengambil barang. Ambil kepala Yohanes di penjara.
Seolah-olah tadinya kepalanya udah gerak gitu kan, di penjara, pada kepalanya harus ngambil dulu itu, harus nebas dulu. Yesus, ya, waktu orang sakit ketemu dengan Yesus, apa yang Yesus katakan atau lakukan? Dia hanya berkata aja, sembuh. Ya. Lazarus mati 4 hari, Yesus nggak usah masuk ke kuburannya, Jamal Lazarus, nggak usah, dari luar aja. Hai Lazarus, aku perintahkan kau keluar. Kenapa? Karena dia raja, dia berkuasa untuk memberikan perintah seperti itu sehingga semua tunduk pada dia. Kalau kita balik lagi ke kitab Kejadian, waktu penciptaan dunia, Tuhan hanya berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Coba saudara bayangkan kalau Yesus Tuhan harus bentuk-bentuk, bentuk semut. Saudara tahu semut nggak? Tahu lah ya. Ada berapa macam semut coba? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kecil banget yang warnanya bule itu, ya warnanya istri bule lah gitu ya. Banyak banget semut, dan di daerah Kuningan berbeda dengan semut yang di Cirebon. Ada banyak semut. Nah bayangkan kalau Tuhan harus bentuk dilemparin ke Kuningan gitu, enggak. Tuhan harus cuma dia berfirman jadilah semut misalnya gitu ya. Tiba-tiba yang ada di pikiran Tuhan itu model-model semut keluar semua dan letak di negaranya sudah tersimpan di sana. Gak usah Yesus loncat dulu ke Indonesia, loncat ke Singapura, kemana, gak usah. Dia tinggal ngomong aja, jadilah, dan semua jadi. Itu adalah kuasa seorang raja. Dan Yesus yang kita sembah adalah raja di atas segala raja. Amin. Artinya kalau dia berkata, hei kamu hari ini sembuh. Hari ini kamu sukses. Hari ini kamu dilepaskan, kita dilepaskan. Jadi saudara dan saya menyembah raja yang berkuasa, bukan raja boneka. Bukan raja di bawah otoritas pihak lain, bukan. Ada di kisah raja-raja ada namanya raja golongan Yoyakim sampai itu di bawah otoritas dari Raja Nebukadnezar. Yesus raja yang memerintah berdaulat secara mutlak. Jadi saudara tiap hari harus mengharapkan firman-Nya. Percaya nggak Tuhan masih berbicara hari ini? Gimana caranya? Bisa langsung dengar, bisa. Tapi cara yang paling umum, baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, itu Tuhan ngomong pada kita tuh, setiap hari. Dan firman-Nya pasti teguh. Jadi Raja kita Yesus Kristus adalah kalau dia berfirman, maka semuanya jadi. Kita ngomong aja, Tuhan berfirman dong Tuhan, supaya apalah yang kita harapkan. Dan dia akan membuat semuanya tercipta dalam kehidupan kita. Hebat Yesus kita, amin. Beri tepuk tangan dong buat Raja kita. Nah yang keempat, di dalam Lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Kelahiran Yesus adalah untuk mengangkat hidup manusia kembali. Manusia sudah jatuh dalam dosa ketika peristiwa Adam dan Hawa, dan sama sekali tidak ada kemuliaan. Alkitab mengatakan kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa itu. Nah kalau orang kehilangan kemuliaan artinya apa? Pengganti kemuliaan apa? Kehinaan. Hina. Kita hidup dalam kondisi hina ketika tanpa Yesus. Hina itu barang hina tidak ada disimpan di kamar, bener nggak? Ada saudara yang nyimpen sampah di kamar? Ya kalau ibu-ibu sekalipun senang nyimpen kresek, plastik kresek tuh, sama nggak ibu-ibu, sama nggak? Suka nyimpen kresek tuh, tapi nggak mungkin disimpan di lemari dong. Lemari pakaian itu disimpan gitu. Simpennya ya di dapur atau di mana, bahasa Jermannya diselipin gitu ya. Di mana aja diselipin ada plastik kresek. Nah kita seperti itu ya. Ketika kita tanpa Yesus, kita hidup di dalam kehinaan dan ujung-ujungnya dibuang. Kresek itu walaupun disimpan
kadang-kadang ya nggak pernah dipakai lagi sih, disimpan aja buat apa gitu, dibuang sayang katanya, ya dipakai juga enggak. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya dibuang. Ya, apalagi yang udah jelas-jelas sampah. Sampah, saudara habis motong-motong ikan, sisiknya dibersihin, masa gak dibuang sih? Janganlah, sayang-sayang, udah dibayar pakai uang, kan dibeli ikan kan termasuk sisiknya. Ya benar termasuk sisiknya, tapi masa sisiknya disimpan? Bau dong. Itu udah bukan barang mulia. Yang saudara muliakan apa dagingnya dong, daging ikannya. Saudara akan merawatin itu dan makan. Ya, tapi sampahnya dibuang. Ayo saudara, terbuka pikiran kita pagi hari ini. Tanpa Yesus, kita adalah orang-orang yang terhina. Ujung-ujungnya dibuang kemana? Halo? Takut nih ngomongnya nih. Ya, dibuang ke neraka. Kalau kita tanpa Yesus, bagian kita neraka sehebat apapun kita. Bagian kita adalah neraka. Karena kita barang yang hina. Barang yang hina sama sekali. Saudara pasti kalau lewat tempat sampah nggak mungkin selfie dulu. Bener ada yang selfie nggak? Di tempat sampah, asik gitu kan, keren. Lalu di posting lagi di Instagram di mana? Foto di mana? Itu tempat pembuangan sampah situ tuh yang paling banyak sekali sampahnya. Lautnya banyak banget. Saya senang loh. Ada yang gitu? Semua akan dibuang. Nah, tanpa Yesus, kita pun akan seperti itu. Kita tidak lebih dari sampah yang tidak ada gunanya. Jadi jangan sombong kalau kita hidupnya tanpa Yesus. Ya, jangan sombong kalau kita nggak percaya pada Yesus lalu bangga. Apa yang mau dibanggain? Nyawa itu bisa sebentar hilang. Tadi saya ceritakan peristiwa pembunuhan terjadi sekarang nggak masuk akal. Ada orang mungkin yang ada bapak ibu pernah dengar cerita, bukan lihat di berita tuh ada bapak-bapak yang sama anak tetangganya tiap hari diejek orang gila, benar? Ya, terus gimana si orang itu akhirnya? Anak itu tiga-tiganya ditusuk. Lalu ditanyain sama polisi, kamu nyesel enggak nusuk anak-anak tuh? Ya kalau kita pengertiannya, kalau anak-anak sayang, bener kan anak-anak. Tapi masalah tiap hari diejek seperti itu. Dan ketika ditanya sama polisi, saya nggak nyesel. Bayangin, membunuh orang 3 anak nggak nyesel. Bahkan dia ngomong, sebetulnya saya ngarepin ketemu orang tuanya. Jadi mudah sekali nyawa itu melayang. Bayangkan kalau kita tanpa Yesus. Halo? Kalau kita tanpa Yesus, saudara jangan pikir saya punya segala-galanya. Tanpa Yesus, kita hanya bagiannya ke neraka. Kami bersyukur karena Yesus mau turun ke dunia untuk menjadi manusia, sehingga kita tidak dibuang ke neraka. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi Yesus lahir supaya mengangkat kita kembali, memulihkan kita. Ingat cerita anak yang hilang, ya anak bungsu yang menghabiskan hartanya, harta orang tuanya maksudnya, pulang dalam kondisi kotor, bau babi dan sebagainya. Ya. Mungkin dia kerjanya di daerah situ ya, orang jual babi gitu. Dan dia datang, waktu dia datang ke ayahnya, bapaknya tidak ngomong, kamu datang lagi, mandi sana. Enggak. Ketika anaknya datang, bapaknya langsung peluk. Ngomong ke pegawainya, ambilkan jubah yang terbaik. Nggak mikir masih bau gitu dan sebagainya. Nah Yesus hadir, Yesus menjadi manusia supaya yang kita yang percaya kepada Yesus diangkat menjadi anaknya, dimuliakan kembali. Tadinya hina yang harus terbuang ke neraka, dimuliakan kembali menjadi anaknya. Anak itu kan pewaris. Ada nggak saudara yang kalau ke anak tuh ngasih peraturan, kalau mau ngambil makanan di meja, izin dulu sama papa? Ada nggak yang gitu? Kalau mau pakai sepeda motor atau apapun lah kendaraan yang ada di rumah, kasih tahu jadwalnya. Nanti orang tua bikin aturan, izin dan sebagainya. Kan nggak gitu. Ya. Sebagai anak, kita menikmati segala sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya. Ketika kita diangkat anak oleh Yesus, kita memiliki segala-galanya. Dan yang terpenting adalah keselamatan jiwa kita. Jauh lebih penting dari keberhasilan yang di dunia ini. Yang tadi yang tadi saya contohkan tuh 100 kali ganda ya Tuhan. Tuhan bisa kasih kok.
100 kali ganda. Ngajarin apa supaya kita tulus, tapi orangnya nggak pada tulus, tetap minta 100 kali. Tuhan bisa kasih, tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya Yesus menjadi manusia. Bukan dia atraksi menunjukkan kehebatan, bukan, tapi dia datang untuk menunjukkan kasihnya. Dia katakan, kamu tanpa saya, kamu adalah orang-orang hina. Tapi karena saya mengasihi kamu, tak angkat lagi kamu, dipulihkan. Seperti anak terhilang itu, dipulihkan tanpa memperhitungkan kesalahannya. Sepertiga kalau nggak salah dari harta orang tuanya habis begitu saja. Bukan berbisnis, untuk koyak-koyak. Nah, sebagai orang tua mungkin bisa marah, kesal dan sebagainya. Tapi dalam cerita itu Yesus mengatakan Bapa yang mengasihi anak itu. Seperti Tuhan kepada kita. Walaupun kita berlumuran dengan dosa, Yesus tetap menyambut kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah menolak seorang pun yang datang kepadanya. Jadi pagi hari ini saya ulang lagi, tujuan Yesus lahir ke dunia pertama, dia menjadi juru selamat, menyelamatkan kita dari dosa. Tujuan Yesus yang kedua adalah untuk menyertai kita. Dan yang ketiga, dia adalah Raja. Yang keempat, Tuhan datang untuk mengangkat hidup kita kembali. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Nah, harus ada respon dari kita. Lukas 1 ayat 38, ayo kita baca sama yang mayu. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikatku meninggalkan dia. Ya, Maria berkata dengan jujur, dengan tulus. Waktu Zakaria meragukan. Ya, tetapi ketika datang malaikat kepada Maria, walaupun ini sesuatu yang sangat berat, sangat menakutkan buat Maria, tetapi ujung-ujungnya Maria berkata, jadilah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Balik lagi ke halaman sebelumnya Pak Iwan. Nah, kalau Tuhan datang mau jadi juru selamat buat hidup kita, kita katakan, Tuhan, aku adalah hamba-Mu, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki, Kau mau menyelamatkan aku, selamatkan aku Tuhan. Kalau Tuhan datang untuk menjadi Immanuel, kita katakan jadilah padaku. Ya, jangan jadi merasa, kok ikut Tuhan gak enak ya, dikontrol sama Tuhan. Bukan. Immanuel bukan buat kontrol kita, tapi Immanuel buat mengarahkan kita supaya kita memiliki kehidupan yang terus lebih baik, dan ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal. Ya, sehingga kita katakan jadilah. Yang ketiga mungkin ada berat ya, jadi raja. Aduh, nanti kita diperintah-perintah. Tapi sebagai hamba Tuhan kita katakan jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan mengangkat hidup kita, jadilah padaku Tuhan menurut kehendak-Mu. Jangan gini, jangan Tuhan yang penting kan saya ke gereja, saya tercatat sebagai jemaat aktif MDC Kuningan, bukan itu. Ya, bukan itu. Tetapi tercatat sebagai warga kerajaan surga. Suatu hari murid-muridnya ngusir setan. Dan cerita Tuhan, setan-setan juga takut pada kami. Tuhan jawab, jangan bangga dengan itu. Banggalah kamu karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Jadi pagi hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Karena Yesus sudah lahir bagi kita untuk memulihkan posisi kita menjadi anaknya. Halaman terakhir. Nah ini gak dibahas. Selamat ada yang tahu buat kita semua. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Hormat, pujian dan kuasa.
Mari kita ambil waktu beberapa saat. Mari kita bangkitkan dan memiliki sikap seperti pujian yang kita nyanyikan terhadap Yesus. Kita menghormati, kita memuji Dia, kita mencintai Dia, kita mengagungkan Dia. Mari miliki sikap itu, katakan, Tuhan tolong saya mulai hari ini, karena saya mengerti apa yang dijelaskan tadi. Beri saya sikap yang benar terhadap Engkau Tuhan, baik di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Ayo saudara minta kepada Tuhan, aku mau Tuhan memiliki sikap yang benar terhadap Raja di atas segala raja. Masing-masing saudara berdoa kepada Tuhan. Jangan pikirkan sebelahnya. Katakan, buat saya punya sikap seperti pujian yang saya nyanyikan tadi. Haleluya Yesus. Tuhan menjamah setiap kami, menjamah setiap kami, buat kami Tuhan memiliki sikap yang benar untuk meresponi anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang mulia, Kau rela menjadi manusia supaya kami dipulihkan, supaya posisi kami dikembalikan pada posisi yang sesungguhnya, dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Bapa, baik di dalam dunia maupun di dalam kekekalan nanti. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat memberikannya bagi kami Tuhan, kecuali Engkau Tuhan. Itu sebabnya tolong setiap kami Tuhan, untuk kami memiliki sikap yang benar terhadap Raja di atas segala raja. Biar kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Raja yang memerintah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sangguplah Yesus, mari tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, sebab Yesus Raja. Bagi yang mulia,
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan, setiap pesan-pesan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami dapat terapkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.